Siapa sih yang nyangka kalau ada tiga pinjaman online legal atau tiga pinjol legal yang bisa dibilang sudah besar ataupun bisa dibilang rasanya para pinjol ya, tapi aman digabungkan. Bahkan untuk yang ketiga pinjaman online-nya itu sudah berada di luar negeri, tapi kok bisa aman digabungkan? Nah mungkin sebagian besar dari nasabah pinjaman online atau buat kamu nasabah pinjol legal ya, itu tidak menyangka kalau ada tiga raksasa pinjol atau tiga pinjol yang sebesar itu bisa aman digabungkan atau lebih tepatnya aman digabungkan. Jadi kalau kamu nasabah pinjam online atau kalau kamu nasabah pinjol legal, mending simak baik-baik deh video ini. Nah, tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA dan Galba ya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung beli saja. Di grup WA dan Galba ini, kamu bisa dengan nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang Galba untuk bayar pinjol legal. Dan kamu juga bisa dengan saya, bisa ke saya. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat, grup WA dan Galba itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa nih, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738 berapa? Nah kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan accept. Nah kita kembali lagi ke topik pembahasan. Tiga pinjol legal apa saja yang sudah besar atau bisa dibilang rasanya para pinjol, tapi aman untuk digapai. Seperti biasa, saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan berdetail. Di sini saya akan langsung saja ke intinya. Cuman saya mengingatkan dulu untuk jangan skip-skip video ini. Kenapa? Supaya kamu mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Untuk yang pertama, pinjol yang sudah besar ataupun pinjol yang sudah besar tapi aman untuk digabaikan yaitu pinjol ada pundi. Nah, siapa sih yang tidak kenal dengan pinjol ada pundi? Pastikan sudah mengetahui tentang pinjol ada pundi. Kalau ada pundi ini ya termasuk ke pinjol yang terbesar ataupun bisa dibilang rahasianya para pinjol. Tapi faktanya ada pundi ini aman digabaikan di tahun 2025 ini. Kenapa? Bukankah ada pundi ini itu pinjol yang berizin OJK Bang? Atau pinjol yang ada wewenang dari pihak OJK? Ya emang ada pundi ini itu pinjol legal ataupun pinjol yang berizin OJK. Tapi mereka ini aman untuk digabaikan. Kenapa alasannya bisa aman untuk digabaikan? Jadi alasannya ada pundi ini termasuk ke pinjol semi legal. Nah kalau kamu sudah sering nonton video-video saya pasti tahu apa itu pinjol semi legal, apa itu pinjol legal, dan apa itu pinjol ilegal. Jadi pinjol semi legal itu tidak punya wewenang untuk memiliki D8 ataupun PC. Emang berizin OJK cuma memiliki kekurangan, yaitu tidak punya wewenang untuk memiliki D8 ataupun PC. Kan kesimpulan aman digabai dan tidak aman digabai itu jika suatu pinjol memiliki D8 atau tidak. Nah ada pundi ini tidak memiliki D8 berarti aman untuk digabaikan. Itu untuk yang pertama, yaitu pinjol ada pundi. Untuk yang kedua, yaitu pinjol ESG cash. Nah, ESG cash ini, meskipun pinjol yang sudah besar ataupun pinjol yang sudah tersohor ya, tapi mereka ini aman untuk digabaikan atau lebih tepatnya bisa untuk digabaikan. Ya, meskipun ESG cash ini pinjol yang berizin OJK ataupun pinjol legal, tapi mereka ini aman untuk digabaikan. Kenapa bisa begitu? Apa alasannya? Ya, seperti yang saya bilang, ESG cash ini termasuk ke pinjol semi legal. Dan pinjol semi legal kamu sudah tahu tidak punya wewenang untuk memiliki DC lapangan. Jadi SIGAS ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali, makanya aman untuk digabaikan. Itu untuk yang kedua, yaitu pinjol SIGAS. Dan untuk yang ketiga pasti kamu gak percaya, yaitu pinjol sole operator dan sole pinjam. Lah, Bang, bukannya sole operator ini pinjol legal, maksudnya bukan pinjol semi legal seperti SIGAS dan ada pundi. Ya emang sole operator ini itu pinjol legal dan punya wewenang untuk memiliki DC lapangan. Tapi kok bisa aman untuk digabaikan? Kan mereka punya wewenang untuk memiliki desa lapangan. Emang mereka ini punya wewenang untuk memiliki desa lapangan ya. Tapi faktanya mereka ini tidak memiliki desa lapangan sama sekali. Emang ada wewenang untuk memiliki desa lapangan, tapi tidak memiliki desa lapangan. Lalu bagaimana dengan pihak ketiganya Bang? Kalau mereka ini memiliki pihak ketiga, yaitu dari PT Lentera Nusantara dan PT Termar Indonesia. Apakah ada pihak ketiganya yang akan datang ke rumah kita? Jawabannya tidak akan ada. Kenapa? Karena tidak semua pihak ketiga itu memiliki desa lapangan. Emang penagihan sole operator dan sole pinjam itu nantinya dialihkan ke PT Termak ya. Kalau kita gagal bayar ataupun kalau kita gagal bayar. Tapi PT Termak ini hanya ada DEX saja. Maksudnya hanya ada penagihan online saja. Tidak ada debit kolektor lapangan. Jadi tidak akan datang ke rumah kalian. Jadi ya nggak perlu takut, ya nggak perlu panik. Emang sih yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kalau kadang kita tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang drastis, tahu bagaimana lagi kan? Karena lebih utamakan kebutuhan bola kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Oke, jadi mungkin saja bro, saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Nah, kalian juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini.
supaya kalian bisa mendapatkan video edukasi tentang dunia perjualan. Karena semakin tahu kamu tentang dunia perjualan, maka semakin sedikit rasa takut kamu saat Galbay berbayar di video legal. Oke, saya Kak Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.